Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Janadi dipimpin berdoa. Pimpin berdoa di meja aja nggak apa-apa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Munida, cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Billy? Bu. Izin. Ahmad Bayhaki? Bu. Hadir. Fendi? Hadir. Hanafi? Hadir, Bu. Herianto? Hadir, Bu. Levi? Hadir. Muhammad Nasruddin Lutfi? Hadir, Bu. Muhammad Aji? Hadir, Bu. Izin. Muhammad Janadi? Hadir, Bu. Selamat Santoso? Hadir. Ugi? Hadir, Bu. Rido? Hadir, Bu. Satrio? Hadir, Bu. Oke. Selamat Pujiono? Bu. Yazid? Hadir, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Gimana perasaan kalian? Atau semangat nggak nih belajarnya? Semangat. Gimana semangatnya? Semangat? Semangat. Ya semangat dong. Selamat pagi. Semangat. Munida mau sedikit cerita. Kalian tahu tentang kartun One Piece? Tahu. Tokoh siapa yang kalian suka? Luffy. Ada siapa lagi selain Luffy? Ada Zoro, ada Nami, kemudian ada Sanji, dan ada yang lainnya juga ya. Ada tokoh yang lainnya juga. Di dalam kartun One Piece itu mereka bajak laut ya. Terus mereka menempati kapal. Sama halnya seperti kalian. Kalian di dalam kelas ini dihadirkan bersama-sama tapi dalam sebuah perbedaan. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Dayak, ada yang dari Banjar juga. Gimana caranya biar kalian bisa kompak? Harus toleransi, harus menghargai, harus bergotong royong dalam kebaikan, bukan kesatuan, dalam kebaikan. Kita harus bergotong royong dalam kebaikan. Dan juga kita juga harus apa? Harus bisa mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Meskipun kita bergotong royong, tapi kita juga harus mandiri dalam mengerjakan tugas. Nggak hanya sekedar mencontek, ya kan? Kita harus mengerjakan dulu. Ketika kita mendapat tugas secara berkelompok, tapi kita juga bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing, ya kan? Ya. Nah, perasaan kalian gimana hari ini? Senang atau enggak? Nah, apa yang buat kalian senang? Belajar. Senang nggak ikut pelajaran bahasa Indonesia? Masa? Beneran? Oke. Ada yang merasa galau, sedih atau apa? Nggak ada. Oke. Agar kita lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa memakai teknik untuk inhale dan exhale. Menarik nafas dan buang nafas secara perlahan. Oke? Siap ya? Silakan letakkan pensil, pulpen, buku, boleh ditutup dulu. Siapa yang mau memimpin? Ada nggak? Ada yang nggak mau memimpin? Randy, yuk silakan Randy pimpin teman-temannya. Teman-teman gitu.
Ayo kita, kamu di sini karena cahaya nanti sini. Nah, kan. Teman-teman, ayo mari kita menarik nafas selama 3 kali. Teman-teman, ayo kita menarik nafas selama 3 kali Dan hembuskan. dan hembuskan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hembuskan. Boleh memejamkan mata. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Oke, terima kasih Randy. Beri tepuk tangan untuk Randy. Silakan duduk. Boleh duduk. Nah, sebelum memasuki ke pelajaran, Bu Nida ada sedikit pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bu Nida mau nanya. Siapa yang pernah baca cerpen? Siapa yang pernah baca cerpen? Masa nggak ada satu kelas? Siapa yang pernah baca cerpen? Satu kelas. Siapa yang pernah membaca cerpen? Lutfi pernah nggak? Lutfi pernah. Oh, kok Lutfi, Levi pernah. Siapa lagi yang pernah? Satrio, Rido, Jana, siapa? Yazid. Kemudian Slamet, pernah ya? Berapa kali kalian membaca cerpen dalam 1 bulan? 1 kali, 2 kali. Cerpen apa yang pernah kalian baca? Silakan, siapa yang ini? Siapa yang pernah baca tadi? Kesepian masa tua, Bu. Levi, Kesepian masa tua. Kesepian di masa tua. Karyanya siapa, Vi? Karyanya Carmila. Karyanya Carmila. Bu. Kuda terbang Mario Pinto, Bu. Kuda terbang Mario Pinto, Bu. Mario Pintu. Karya siapa? Dinda Kristanti. Dinda Kristanti. Siapa lagi tadi? Bu. Oh ya, Satrio. Kunang-kunang di Manhattan. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Karya Marakayam. Umar Khayyam. Oke. Menurut kalian cerpen itu apa sih? Kita pendek. Cerpen cerita pendek. Peristiwa dan satu tokoh. Peristiwa. Ada tokohnya. Kemudian apa lagi? Prosa fiksi. Ada lagi? Karya sastra, Bu. Ya, karya sastra. Ada lagi? Enggak? Sudah? Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Menganalisis sebuah teks cerpen. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini Nah, kita kan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan pemantiknya tadi sudah, pernahkah kalian membaca cerpen? Kita lewatin. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Ada memahami pengertian cerpen. Tadi kalian sudah menjawab. Ada peristiwa, ada tokoh, ada karya sastra, ada prosa. Nanti kita lihat pengertiannya apa. Kemudian ada memahami unsur pembangun cerpen. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis unsur pembangun cerpen, menganalisis teks sesuai unsur pembangun cerpennya. Silahkan kita membuat kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 4, kemudian diulang lagi. Oke? Sampai 4 aja, oke? Dari mana? Dari Herianto. Kok Herianto? Siapa? Satrio? 1. 1, 2, 3, 4. 1. Ya, 1. 2. Diingat-ingat ya nomornya. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 4. Oke, silahkan berkelompok sesuai nomor yang kalian miliki. Nomor 1 dengan kelompok 1, nomor 2 dengan kelompok 2. Yuk, silakan berdiri sekarang.
Yo, nggak apa-apa, semuanya teman satu kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Butuhnya 2 atau 3 meja? Boleh, 1 sana. Ayo cepat. Yuk. Kelompok 1, nomor 1 yang dapat nomor 1 tadi berapa orang? 3. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 nih? Kelompok 3, kelompok 4? Kenapa? Kalian ini geser ke sini kenapa? Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ini kenapa mejanya kayak gini? Bu Nida boleh dibantu nggak? Nida boleh dibantu nggak? Kita tempel ke sini. Sini. Sini boleh. Miring nggak? Ini. Tadi Bu Nida sudah bertanya mengenai apa itu cerpen. Kalian sudah menjawab dan ini poin-poinnya ada peristiwa, ada tokoh, ada karya sastra, ada prosa dan fiksi. Prosa fiksi. Kemudian Bu Nida punya media belajar. Di situ ada kertas yang di sini membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi unsur pembangun cerpen itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja sih yang ada di dalam unsur intrinsik dan apa saja yang ada di dalam unsur ekstrinsik? Nah, Bu Nida punya gulungan kertas. Silahkan satu perwakilan kelompok mengambil, boleh 2. Bisa dapat 2, bisa dapat 3 mungkin. Silakan perwakilan kelompok. Nanti ini didiskusikan. Ambil. Jangan menghalangi kamera. Silakan ambil. Diskusikan selama 30 detik. Ambil 2 boleh. 2. Nah. Ya, silakan diskusikan sama temennya. Kamu berapa, Randy? 3. Kamu? 2. Kamu? 2. Kamu? Ya udah, sini aja. Nih. Silakan diskusikan selama 30 detik dan kemudian ditempel di kertas ini. Mana yang termasuk unsur intrinsik, mana yang termasuk unsur ekstrinsik. Silakan.
Oke, sudah, silakan. Jawab aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum tahu atau ada yang salah nanti kita perbaiki bersama, oke? Oke, silakan dijawab. Maju. 1, 2, ayo maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo maju. Ini ditempel di sana. Sampahnya dibuang di sini ya. Tempel aja. Sudah? Alon Pang. Sini sampahnya. Itu tuh diambil, ayo. Sampah. Jangan ada sampah lo ya. Sini, buang sini. Bawahnya boleh, sampingnya mau miring dan lain sebagainya, miring gini boleh. Ya, gini loh, miring gini boleh. Kuat nggak miring? Ya salah sih Bu. Salah ya nggak apa-apa, salah kok kan garis bener nih. Ya, terserah aja. Mengapa? Dah. Udah ya. Oke. Kita lihat jawaban dari kalian. Unsur intrinsik ada sudut pandang, tema, amanat, alur, gaya bahasa, latar belakang, dan tokoh dan penokohan. Kalau unsur ekstrinsiknya ada latar belakang masyarakat, nilai yang terkandung dalam cerpen, latar belakang penulis. Kita lihat jawabannya. Ada apa saja? Coba silakan diteliti, benar nggak? Benar. Ekstrinsiknya benar nggak? Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Kemudian unsur intrinsik diibaratkan seperti komponen-komponen dalam bangunan. Ada tema, ada tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya kita membahas tentang tema. Apa itu tema? Tema jarang secara tersurat oleh pengarang, jarang ditulis. Ditulisnya enggak secara langsung, tersurat tuh enggak secara langsung. Kemudian untuk dapat mengenal tema kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen. Jadi untuk kalian tahu tema, kalian harus membaca keseluruhan cerpen dulu. Kita baca dulu cerpennya. Tema adalah gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Tema memiliki sifat yang umum. Jadi beda ya dengan judul. Kalau judul kan umpamanya kita tadi membahas tentang kunang-kunang ya. Itu kan sudah ada tuh judulnya kunang-kunang. Nah, temanya mungkin tentang hewan yang bisa terbang. Tuh, itu bisa jadi tema. Temanya hewan yang bisa terbang. Itu kan hewan yang bisa terbang itu kan banyak. Ya kan?
banyak dan masih umum sifatnya. Nah, kalau judul dia lebih khusus. Judulnya umpamanya kunang-kunang yang terbang ketika malam hari. Nah, gitu juga bisa. Itu judul. Kalau yang tema masih umum. Selanjutnya, kita membahas tentang tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Bunida menghalangi kamu nggak? Nggak. Kemudian, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kalau tokoh itu biasanya orangnya. Tapi di dalam sebuah cerita, tokoh itu tidak hanya sekedar manusia. Bisa hewan. Kalau menceritakan tentang fabel, tentang lagi kehidupan hewan kan berarti tokohnya hewan. Tokohnya bisa tumbuhan. Tokohnya bisa robot. Ya, gitu. Kemudian kalau penokohan, bahasa sederhananya, penokohan itu sifat. Sifat yang ada di dalam manusia itu. Sifatnya ada apa? Contohnya ini. Seperti menggambarkan fisik dan perilaku tokoh. Contoh, Vino memiliki perawakan yang tinggi ya, bukan tinggi. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Ia sangat ramah kepada semua orang. Itu termasuk sifat. Sifatnya dalam hal fisik dan perilaku. Kemudian yang selanjutnya menggambarkan lingkungan kehidupan tokoh. Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal desa-desa tetangga sudah pada terang semua. Jadi sifatnya menggambarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada penggambaran tata kebahasaan. Ia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi. Dia orang yang suka memprovokasi atau tidak, itu bisa ke dalam sifat perilaku atau ketatabahasaan juga bisa masuk. Penggambaran oleh tokoh lain. Penggambaran oleh tokoh lain itu seumpamanya tokohnya Slamet Pujiono. Bunida menggambarkan tentang Slamet Pujiono. Ia pandai menyanyi, atau mungkin ia pandai bermain sepak bola. Jadi yang menggambarkan, yang menceritakan tentang wataknya atau sifatnya Slamet Pujiono tuh orang lain. Tuh. Kita lanjut ke yang selanjutnya, penggambaran secara langsung. Penggambaran secara langsung. Ahmad siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Secara langsung, umpamanya Slamet memuji Lutfi. Lutfi hebat sekali karena dia bisa ikut paskibraka kabupaten. Paham ya? Paham nggak? Paham apa bingung? Paham. Selanjutnya ada alur. Apa itu alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun sifat kronologis. Ada alur maju, serangkaian peristiwa yang dimulai secara, kalau alur maju itu dia menceritakan contohnya menceritakan tentang Levi. Jadi kalau alurnya maju, menceritakan tentang kehidupannya Levi itu dari Levi lahir, dari Levi umur berapa, sampai SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Nah itu alurnya maju. Berurutan dan maju, ya. Dari yang dulu sampai ke zaman yang sekarang, itu namanya alur maju. Kalau alur mundur, alur cerita yang menceritakan masa lalu terlebih dahulu, baru kemudian masa sekarang, dikenal dengan alur flashback. Pernah dengar nggak alur flashback gitu? Pernah? Kenapa kalian diem aja? Randy? Oke, pernah. Semangat nah, friend. Alur flashback. Jadi ceritanya umpamanya Bunida di hidup masa sekarang kan. Bunida menceritakan masa sekarang. Bunida sekarang menjadi guru dan lain sebagainya. Prosesnya Bunida menjadi guru dulu. Nah, biasanya gitu. Dulu Bunida kuliah dulu. Bunida sekolah SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, baru sekarang bisa menjadi guru. Tapi Bunida di posisi sekarang menceritakan yang dulu. Oke, itu alur flashback.
Kemudian alur campuran, alur cerita yang menggabungkan alur maju dan alur mundur. Alur campuran dimulai dari bagian tengah cerita kemudian berlanjut ke bagian awal atau akhir. Selanjutnya ada latar. Latar atau setting meliputi ada latar tempat, Waktu. ya ada waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kemudian ada gaya bahasa. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Gaya bahasa itu bisa seperti majas. Ya, oke. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama Lutfi. Sudut pandang orang pertama ada aku. Sudut pandang orang kedua, kemudian kamu. Silakan dibaca yang ketiga, Lutfi. Sudut pandang orang ketiga, ya. Dia. Ya. Iya, kemudian nama tokoh. Paham nggak yang ini? Jadi kalau umpamanya sudut pandang orang pertama di dalam sebuah cerita itu biasanya aku. Aku bangun pagi, aku bangun pagi untuk menyiapkan makanan sebelum berangkat sekolah. Nah, biasanya gitu aku. Kalau kamu, ya kamu yang orang kedua kamu. Kamu berangkat pagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, makanya kamu. Kalau untuk yang sudut pandang orang ketiga, biasanya penulisnya, ini tentang penulisnya ya, penulisnya menggunakan kata dia, atau iya, atau Herianto. Umpamanya Bu Nida penulis nih, Bu Nida bikin cerita tentang Herianto, berarti Herianto setiap pagi bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun dia cuci muka, kemudian melaksanakan ibadah pagi. Sholat subuh misalnya. Sholat subuh gitu kan. Kemudian setelah sholat subuh dia membersihkan rumah. Setelah membersihkan rumah dia bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Mandi dulu, makan, kemudian dia berangkat sekolah menggunakan sepeda motor, menaiki sepeda motor gitu. Jadi Bu Nida yang menceritakan tentang Herianto gitu ya. Oh ini amanat ya, bukan sudut pandang ya. Yang ini amanat. Bu Nida salah ketik. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen biasanya bersifat tersirat. Amanat tersirat, contohnya amanat yang tidak ditulis secara langsung oleh penulis. Kemudian kalau amanat tersurat, amanat yang ditulis secara langsung oleh penulis. Jadi biasanya dalam sebuah cerpen itu ada amanat yang ditulis secara langsung dan tidak ditulis. Kalau ditulis secara langsung biasanya di akhir cerita. Pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen ini adalah bahwa kita harus rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Atau untuk menggapai cita-cita kita harus rajin belajar dan ya, rajin belajar, berdoa dan juga bersosialisasi semuanya. Tuh, paham? Ya, untuk menjadi gamers yang sukses kita harus sering berlatih. Tapi tidak juga melupakan kewajiban kita sebagai pelajar. Tuh, itu amanat. Amanatnya ada yang ditulis secara langsung, ada yang tidak. Nah, kalau unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Kalau tadi kan yang dari dalam. Jadi di dalam cerita itu ada tokoh, ada alur, ada tema, ada sudut pandang, itu di dalam cerpen. Kalau yang di luar cerpen, contohnya latar belakang penulis, tadi yang seperti kalian tempel di sana juga. Kemudian ada latar belakang masyarakat. Kemudian ada nilai yang terkandung di dalam cerpen, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen.
Kita bahas satu persatu. Ada yang unsur intrinsik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Bu. Sudah paham? Ya Bu. Paham atau ngantuk? Paham. Paham, beneran. Ya Bu. Untuk latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis. Bunida menghalangi kalian nggak? Ya Bu. Di sini ya. Apa ya nanti di sana terus? Psikologis dan aliran sastra penulis itu latar belakangnya. Kemudian yang latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur cerpen yang dibuat dalam kondisi tertentu masyarakat, misalnya ideologi negara, ideologi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Maksudnya di sini latar belakang masyarakat tuh cerpen itu dibuat saat kondisi masyarakat di sekitarnya sedang terjadi apa atau sedang ada apa. Kalau umpamanya biasanya cerpen yang tentang politik mungkin bisa jadi waktu itu sedang ramainya tentang isu-isu politik, sedang ramainya tentang pemilu. Itu kalau yang latar belakang masyarakat. Kalau latar belakang penulis kan kita bisa lihat dari riwayat hidupnya penulis, kemudian kondisi psikologisnya. Kalau kondisi psikologisnya mungkin waktu itu dia sedang merasakan apa, memikirkan apa gitu. Kemudian dia baru menulis. Bingung? Oke, yang selanjutnya silakan Baihaqi dibaca. Ini yang ini. Latar belakang masyarakat. Nilai yang merupakan unsur estetik. Ini harusnya nilai ya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ya. Oke. Dalam nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain sebagainya. Ya, kalau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu ada nilai agama. Jadi di dalam cerpen itu ada nilai-nilainya, ada pesan moralnya, ada nilai yang mau disampaikan, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai yang lainnya. Kalau nilai agama contohnya apa? Biasanya dia cerpen yang menceritakan tentang keagamaan atau tentang ibadah, tentang ketuhanan, biasanya gitu. Apa Uki tadi? Kalau agama menceritakan tentang religius, ya realita yang bercerita tentang religi gitu ya, nilai agama. Mungkin harus rajin ibadah. Kalau ibadahnya jangan sampai bolong. Kalau umpamanya yang non muslim, yang Kristen ya berarti harus ke gereja setiap hari Minggu. Tuh, oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Beneran sudah paham? Nanti Bunida tanya satu-satu. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu tema dan lain sebagainya, Bunida mau membagikan cerpen. Oke. Silahkan nanti cerpennya dibaca. Satu, dua, tiga. Bunida beri waktu membacanya 3 menit. Apa? Oh iya, bentar. Silakan teks cerpennya dibaca. Ya, dalam hati. Masa mau membaca nyaring? Mana ini kah? Catat dulu di sini. Yang ini enggak? Enggak. Ya.
Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini Bu Nida ada LKPD dan ada soal. Silakan dijawab dan berdiskusi dengan kelompoknya. Kunci di mana Bu? Tinggal, Bu. Iya. Nama apa, Bu? 3 gitu. Kelompok 3. Nama kelompoknya sesuai kelompok kalian. Atau mau diberi nama kelompok apa? Terserah kalian. Ini kan udah ada nama kelompok 3, kelompok 2. Jangan lupa namanya ya. Ini. Kerjakan ini aja. Ini. Ini sama ini. Ya. Kelompok 2 mana? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 4. Udah, kerjakan, diskusi sama temennya. Diambil poin-poin pentingnya aja gitu. Tapi ya dikasih contohnya. Dan penokohan.
nanti ada kamera loh. Tokohnya kan aku. Ya. Terus apa lagi tadi? Kalau enggak 3 aja aku. Kalau enggak ini sama ini, terus yang ini aja. Kalau enggak ini sama ini sama ini ditulis. Yang ini tulis namanya aja. Yang ini namanya aja. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Apa ditaruh di sini? Ketahuan kah? Kelompok 2. Ini sama ini. Ya, yang ditulis ini aja, yang Bunida kasih. Yang Bunida kasih ini centang itu aja. Ya, nggak usah. Dicari di sini, diskusi sama teman-temannya. Ya. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Enggak. Kelompok 1 ini sama ini, kerjakan itu aja. Enggak. Ya. Bisa ya? Kelompok 4. Kalau ini loh cara nyarinya gini. Kan kalian tadi udah baca. Kemudian ini tokonya dikasih, kan kita bahas tentang tokoh dan penokohan. Ini nggak apa-apa. Ini biar gampang gitu. Terus apa lagi gitu. Dikasih garis biar tahu. Nanti yang dikerjakan yang apa namanya, yang nilai yang latar belakang yang ekstrinsik ya. Sudah? Apa belum? Gimana? Sama ini nggak usah ditulis semuanya aja, sampai sini aja nggak apa-apa.
aja ini kan latar. Nggak ditulis apa ya? Ini aja ada latar waktu, latar ini, kemudian latar ini. Tuh. Langsung itunya aja. Yuk, cepet nulisnya. Ini latar apa? Setting. Atau setting. Ya. Langsung tulis ini poin-poinnya aja. Mana poinnya? Ini aja. Udah Bu. Kayak bahasanya yang sampai kayak bahasanya ini aja yang ditulis. Kemudian sudut pandangnya sampai sini aja. Contohnya ini aja. Nah, udah. Yuk, cepet yuk. Bisa. Ini aja. Yang ditulis ini. Ya. Ini aja. Ada 2 nilai, tapi langsung ini aja. Sama ini, ya. Ya, Bu. Siap. Ya. Mana tadi lembar jawabnya? Kan di sini kan? Tulis saja dulu yang kalau kalian bisa. Kalau kalian bisa yang ini, ya ini, yang ini. Tapi yang ini aja dulu. Kan kalian bisanya yang ini kan? Ya. Ya, kalian tulis ini. Oke? Ya, Bu. 5 menit lagi ya. Oke? Akhir atau ini menuju masa datang. Menuju masa datang. Nah, Ini enggak. Apa itu? Latar kan enggak? Udah 3 aja. Dua ya sudah. Dah. Dah. Dah? Selesai? 3 menit lagi. Ada yang kesulitan? Atau ada yang belum paham? Paham, Bu. Kamu ini lagi kapan? Ada Zoom lagi atau apa gitu hari ini, apa kegiatannya? Tugas. Iya. Aduh. jauh sampai jam 10 ya. Lah, terus Janadi tuh masih santai itu? Janadi ikut nggak? Nanti yang maju berdua. Biar aja Ibu. Nah, kamu nggak apa-apa. Berapa soal? 60. 60. Terus gimana? Sampai jam 10. Kita jam berapa nih? Jam 9. Bentar gabung. Nafi ikut ujian juga katanya. Enggak. Oh, enggak ya kemarin. Siapa kemarin yang ikut? Ugi sama Janadi. Enggak usah. Ya kan tadi yang bunda centang aja. 2 ini enggak. Tapi ini nanti dibantu temennya kalau apa namanya, nanti memberi komentar atau memberikan saran, sambil dibaca juga, memberikan saran untuk temennya yang Janadi. Kamu ikut ujian nggak? Tanya ujian. Ini ada di Bertopang nih Boy. Ya udah nanti dulu. Absen. Ya udah, yang penting absen dulu. Ini udah. Udah selesai? Udah. Kalau sudah, kita presentasi.
Kelompok kelompok 3. Kelompok 3. Bu Nida tunjuk dulu ya. Bu Nida tunjuk. Ya, kelompok 3 maju. Silakan. HP-nya disimpan dulu. Habis silau juga gini. Terima kasih. Nanti temennya boleh memberikan saran, memberikan masukan, membantu menjawab, boleh. Oke? Ya, silakan temennya yang sudah selesai boleh memperhatikan dulu. Ya, silakan. Selamat pagi. Ini pakai ini dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang cerpen. Unsur intrinsik, unsur pembangun teks, tema, kehidupan gadis yang malang, aku, protagonis dan penyayang. Cerpen ini terlihat dari Umi Kalsum. Ia berusaha mempertahankan kemerdekaan dirinya dari kekerasan orang tuanya. Umi Kalsum, protagonis, penyabar, baik, dan penurut. Haji Busani, antagonis, kejam, kikir, dan matre. Zainab, antagonis, cemburu, egois. Ichwan, protagonis, jahil, dan lucu. Alur, dalam cerpen Umi Kalsum ia menggunakan alur maju, akhir atau masa kini menunjuk masa depan. Masa datang. Gimana kelompok lain? Kalau tanggapan kelompok lain? Jawaban B. Jawaban dari teman kalian, bener nggak? Atau ada yang mau ditambahkan? Benar. Gimana? Nah, temanya tentang Kehidupan gadis yang malang. kehidupan gadis yang malang. Ada yang beda? Nggak, sama? Sama, kehidupan gadis yang malang. Atau kehidupan gadis yang menyedihkan juga bisa. Apalagi tadi? Tokohnya. Tokoh. Ada Ada yang mau ditambahkan? Tokohnya itu Pras Jago. Pas. Oke. Untuk apalagi alurnya? Alur. Lutfi, alurnya menurutmu gimana? Sama. Alurnya? Alur? alur Alur apa? Sama. Kamu ditanyain malah ngalamun dan jawab Levi. Silakan, boleh duduk. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Iya. Silakan kelompok. Ini berapa nih? Silakan kelompok 3 ambil untuk menunjuk kelompok yang lain. Baca di sini dulu. Kamu 4. kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Berikan semangat untuk kelompok 4. Kelompok 4 dapat membahas apa itu? Kemana langsung pakai ini ya? Yuk, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Prendi dan sebelah saya Muhammad Ugi Setiawan. Saya Ugi Setiawan. Siapa? Ya. yang dapat kami sampaikan adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, perhatikan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Silakan perhatikan. Nilai agama, Ada nilai agama, terus nilai sosial, ada nilai sosial,
Contohnya dari nilai agamanya. Oleh pengaruh agama dan adat kami yang kuat, jarang terjadi perhubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya yang nilai sosial. Haji Basuni semestinya dikasihani karena setidaknya ia akan dihadapkan pada bayangan ketakutan selama hidupnya. Ya, oke, ada yang mau ditambahkan? Ada Bu. Sudah pas saja atau ada nilai yang lainnya? Masuk, Mas Bu. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ambil. Dua. Kelompok 2, silakan maju. Ini, mikrofonnya. Kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mana? Kelompok 2 bahas apa? latar. Nah, baca semua aja ya. Nah, baca semuanya. Ya. Nah. Perkenalkan, nama saya Lepi dan nama yang semi saya Lutfi Ahmad Bahaki. Latar atau setting dalam cerpen Umi Kalsum karya Zamil Suherman terdapat 3 latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti dalam kutipan sebagai berikut. Latar tempat. Dilanggar Nyai Syafi'i di tikungan jalan di rumah Haji Basuni, berikut kutipan dalam cerpennya. Di tikungan jalan, di antara beberapa gadis yang menuju tikungan jalan, gedung piring kulihat. Latar waktu. Sore hari, malam hari, pada malam sebelum fajar. Sore hari, sore itu waktu menjelang asar, santri-santri hilir mudik dengan bawaan masing-masing. Malam hari, pada suatu malam sesudah lepas pengajian dilanggar, kami para santri yang akan pulang ada kalanya berbarengan dengan santri-santri perempuan. Latar suasana. Bahagia, menegangkan, menyedihkan. Nah, dulu. Yang latar ada yang mau tambahkan nggak? Apa yang lain? Sesuai? Oke. Lanjutkan, Fik. Selanjutnya, gaya bahasa. Banyak sekali gaya bahasa yang ditemukan dalam cerpen Umi Kalsum. Ini seperti majas asosiasi, perumpamaan, majas metafora, perbandingan, majas hiperbola, pernyataan berlebihan, dan majas simbolik, menggunakan simbol dengan benda binatang. Berikut kutipannya. Majas asosiasi atau perumpamaan seperti bunga kecipiring. Umi berkulit putih dan sangat harum. Suara Umi seperti musik merdunya pada suatu malam sebelum fajar pagi. Majas metafora, murah tangan, gampang mukul. Majas hiperbola, kalau memandang terasa sekali merampas dada. Majas simbolik,
kelintah darat orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sudut pandang orang pertama, karena dalam cerpen ini banyak menggunakan kata aku. Sebagai pencerita berikut kutipan cerpen Umi Kalsum. Mulai-mulai aku begitu memimpikan dia. Sampai pun ada suaranya yang merdu tiap kali membenarkan daku ke satu suaranya yang merdu tiap kali membenarkan fantasi yang indah dan ajaib, sebagaimana kalau aku membayangkan wajah seorang gadis putri Nabi yang cantik itu. Gimana tanggapan kelompok lain? Jawabannya, atau mau ada yang ditambahkan? Kalau untuk sudut pandangnya, sudut pandang orang pertama. Kemudian kalau gaya bahasanya tadi ada gaya bahasa apa aja? Jawa. Ya, ada majas apa? Asosiasi, ada metafora, ada apa lagi? Ada hiperbola. Kemudian kalau untuk settingnya, latar atau setting, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kalau latar tempat apa tadi? Ugi, apa Ki? Latar tempat yang disampaikan sama kelompok berapa? Kelompok 2. Dilanggar Nyai Syafi'i. Kemudian di mana lagi? Di tikungan jalan. Kalau latar waktu sore hari, siapa Yazid? Latar waktu Zid, apa aja Zid? Waktu menjelang asar. Terus ada lagi nggak? Santri hilir mudik dengan bawaan masing-masing. Ya, ada sore hari, malam sebelum fajar. Kalau ini Satrio, latar suasana ada apa tadi? Ada bahagia, terus menegangkan. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tinggal 1, silakan. Kelompok 1. Jelas aja kelompok 1, tinggal 1. Selesai. Di bawah semuanya bawah. Siapa? Haryanto bawah. Kelompok 1 membahas tentang amanat. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya Herianto. Jangan ditutup mukanya, masa gini? Gini dong, yang tegak, yang gagah. Turunin lagi. Nah, Yang mana dibaca? kita di mana jawabanmu? Ini kan. Nah.
Tuh punyanya jawabannya ini. Siapa yang punya jawaban? Mana jawabanmu? Nah, kamu yang punya jawaban kenapa nggak mau jawab kamu nih? Aduh. Nah. Ini apa? Nah, kamu nanti jawab yang dibagi dong. Kenapa nggak dibagi kali ini? Aduh. Kamu baca ini ya. Baca yuk. Kan nanti Arianto yang bagi jawab yang jawab. Kan kamu udah. Yuk. Amanat. Nah, amanat pembina upacara. Amanat. Ya, santai aja guys. Ih. Amanat. Iya tahu amanat. Kenapa? Janganlah menjadi ayah yang kejam terhadap anak, karena itu dapat membuat anak menjadi anak yang penakut dan pendiam. Jadilah ayah yang baik dan penyayang untuk anak-anaknya. Ya, Latar belakang penulis. ya. Biografi pengarang Jamil Suherman. Lahir 24 April 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Meninggal dunia 30 November 1985 di Bandung. Tamat SMA di kota kelahiran 1950 dan melanjutkan ke AAN atau Akademi Administrasi Negara Bandung. Pada umur 16 tahun sudah menjadi buruh pabrik di Surabaya. Umur 23 tahun menjadi Sersan Mayor 1 TNI, Brigade 3 Divisi PI Kediri. Pernah menjadi guru agama Islam dan merangkap guru sekolah dasar di Surabaya pada tahun 1950. Pernah bekerja di PN, Postel atau PTT, mengasuh lembaran kesusastraan kanak-kanak di Mingguria, Palembang, dan bekerja di PN Poster Bandung. Sekian dari Lagi enggak? Ada Bu. Ini gantian lah, gantian masa Arianto nggak dikasih kesempatan. Ya Arianto, jawabannya baca. Lampu. Nilainya. Mana? Ini. Di sini. Oh, Arianto gugup. Suherman menulis puisi, cerita pendek, dan novel. Pernah juga giat di lapangan drama dan radio. Tulisannya tersebar di beberapa surat kabar dan menjalah sastra Horizon Budaya Kisah Indonesia. Gelang dalam siasan Mimbar Indonesia. Oke. Ada yang di ini kan lagi nggak? Yang mana? Yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Untuk amanat? Ada nggak amanat? Kalau tadi amanatnya yang disampaikan oleh Hanafi adalah apa tadi, Bi? Amanatnya? John. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan amanat. Ya. Janganlah mengambil keputusan yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya, bunuh diri. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama dan saling memberi pertolongan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Sekian, terima kasih. Ya, bisa diterima nggak? Kelompok-kelompoknya Upi, mau ditambahkan nggak? Tadi kalau yang disampaikan dari
Kelompoknya Hanafi apa aja tadi? Jangan jadi orang tua yang kejam, jangan jadi orang tua yang kejam atau yang keras atau yang galak terhadap ya kan? anaknya. Kemudian jadilah ayah yang Baik. ayah penyayang untuk anak-anaknya. Kemudian yang ditambahkan sama Jadilah janganlah mengambil keputusan yang tidak disukai Allah. ya, jangan mengambil keputusan yang tidak disukai oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya, Bunuh diri. bunuh diri boleh tak? tidak Boleh. Terus kalau misalnya kita lagi sedih gitu, terus gimana? Kalau bisa berdoa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ibadah, berdoa, bergaul dengan temannya. Terus kalau seumpamanya kita ini dijahatin sama orang, dibully sama orang, kita harus gimana? Pukul orang Bu. Pukul orangnya, pukul balik 2 kali lipat, jangan ya. Jadi kita harus diingatkan, kalau kamu jangan melakukan hal yang keras, jangan kasar sama orang, jangan jahat sama orang. Kalau sudah diingatkan nggak bisa, kemudian jurus kedua apa? Dilaporkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, jangan kita menyakiti orang lain juga. Jangan sampai sengaja menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Karena apapun yang kita lakukan itu akan berbalik ke kita sendiri. Jadi intinya kalau di cerpen ini juga jangan pantang menyerah. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Ya, solusinya bunuh diri itu bukan solusi ya. Ya, oke. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bawa dulu, nanti Bu Nida minta. Tegang? Enggak. Ice breaking dulu nggak sih? Ya, oke. Silakan kita berdiri, semuanya berdiri. Berdiri, kemudian kita berhitung. Berhitung, kita menyebut angka, kemudian kita tunjuk pakai tangan. Kita tulis pakai tangan, pakai jari. Oke, umpamanya angka 1, angka 2. Oke, nanti Bu Nida yang menyebutkan. Oke, siap semuanya? Siap, oke. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Angka 2. Sudah kan ini pakai tangan? Sekarang kita pakai badan coba. Ya, pakai badan. Angka 3. Angka 2. Angka 8. Angka 7. Angka 6. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk lagi. Relax ya, sudah relax belum? Atau masih tegang? Ya, oke. Tadi kita sudah belajar tentang unsur pembangun cerpen. Oke. Tadi ada unsur apa saja? Ada unsur apa saja? Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar unsur ya pembangun
cerpen. Ada unsur intrinsik. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh, amanat, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Kemudian tokoh ya, penokohan. Kalau yang ekstrinsik penokohan. Kalau yang ekstrinsik latar belakang masyarakat. Kemudian latar belakang penulis. Kemudian Nilai yang terkandung dalam nilai-nilai dalam cerpen. Kalau yang kita pelajari di ini dalam cerpennya, apa yang kita bisa ambil di dalam cerpen tersebut? Amanatnya dalam cerpen apa? Pantang? Oke, pantang menyerah. Pantang menyerah seperti siapa? Seperti Luffy ingin menjadi bajak laut, dia pantang menyerah, ya enggak? Ya kan, ya. Seperti Zoro, dia pengen jadi pendekar pedang terhebat di dunia, dia juga pantang menyerah juga. Seperti Naruto, ingin menjadi Hokage ketujuh. Terus apa lagi? Kita tidak boleh pantang menyerah, udah. Tidak boleh Oke, tidak boleh jahat. Tidak boleh putus asa atau bunuh diri. Ya, ada di apa namanya? Di episode berapa ya? Gak tahu, Bunida lupa episode berapa yang kakaknya Luffy meninggal itu, yang kakaknya Luffy mati. Kalau umpamanya dia pantang menyerah, pasti dia sudah bunuh diri juga kan, mengikuti kakaknya. Tapi kenyataannya kan dia bangkit dan menjadi lebih kuat. Oke, terus kita nggak boleh jahat sama orang lain, sama anak, terutama sama anak ya. Ya, sama kayak seperti Naruto dan Boruto. Kan Naruto sabar banget kan sama Boruto, iya kan? Padahal Boruto seusil itu gitu, tapi bapaknya tetap sabar, tetap ini ya, nggak boleh jahat. Kemudian untuk apa namanya? Di dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh, kemudian amanat sudah kita bahas. Kalau di dalam tokoh tadi ada tokohnya siapa aja? aku. Tokohnya ada sini ya. Tokoh aku. Mana Zainab? Kok Zainab? Iya nggak sih? Tadi iya kan? Zainab. Kemudian Umi, Haji Usani, Kalsum, Haji ya? ya, Haji Torik, Haji Busani, It's one. Kalau untuk penokohannya udah, latar. Latar atau setting. Latar ada latar tempat, kemudian ada latar waktu, kemudian ada latar suasana. Kalau latar suasana contohnya seperti apa? Bahagia, ridho, menegangkan, menyedihkan. Terus
Sudah. Selain itu sebutkan aja, kan Bu Nida minta disebutkan, nggak harus jawaban yang tadi. Bingung bisa nggak? Bisa. Udah. Kenapa? Panik. Ya kan bisa juga. Galau. Siapa yang galau? Lutfi. Kenapa? Putuskah kamu sama pacarmu? Oh, nggak ada. Kalau waktu tuh pasti udah pasti nih. Pagi, sore, terus pagi, sore, malam. Ya, bisa menunjukkan waktu ya. Mungkin pukul 7. Pukul 8 itu ya bisa. Kalau tempat tuh bisa di mana aja, di sekolah, di perempatan, pankang, tikungan. Iya bisa sih di tikungan, ketemu sama COD-an sama tukang paket kan, ketemu di mana? Di tikungan gitu. Tikungan mana? Tikungan es katanya gitu kan. Ada kayak yang sering beli paket nih? Paket kuota. Selanjutnya ada refleksi kita hari ini. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Bisa bercanda. Terus apa lagi? Oh, bercanda harus pas belajar bercanda. Boleh ya, tapi dikit-dikit. Melihat teman yang grogi. Kenapa teman grogi diketawain? Janganlah begitu. Terus ada lagi apa? Pembelajaran hari ini menyenangkan. Menurut kalian, kalau menurut Bu Nida juga senang karena kalian sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran, sudah berani bertanya, sudah berani memberikan pendapat. Meskipun masih ada yang grogi, nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu pasti akan berkurang ketika kita sudah terbiasa mempresentasikan ke depan gitu. Kemudian untuk tugasnya kalian juga sudah saatnya istirahat. ya, bentar lagi ya. Oke. Apa tadi Bu Nida ngomong? Lupa. Bukan gitu. Kalian sudah bisa nggak sih dibilangnya di pause dulu gitu. Emang jamnya udah istirahat ya. Apa tadi Bu Nida mau ngomong apa tadi? Jadi lupa. Tadi ada yang grogi, nanti seiring berjalannya waktu juga menghilang. Kemudian untuk tugasnya kalian juga sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dengan benar, sudah berusaha semaksimal mungkin yang kalian bisa. Kelasnya juga sudah mulai aktif, ada tanya jawab, ada interaksi. Nanti kedepannya semoga kita bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tuh tentang cerpen, tentang unsur pembangun cerpen, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya ada yang sudah kalian ini semua. Itu nanti ditempel di mana kira-kira? Sini aja, nanti mengganggu papan tulis. Mengganggu dong, papan tulisnya kan nanti nggak center. Ya, pindah di belakang. Yang penting kalian nanti bisa mengingat dan memahami juga. Jadi kalau lihat itu pasti ingat, oh ya latar ini, oh ya tema itu seperti ini dan lain sebagainya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menulis cerpen. Modifikasi, apa yang mau dimodifikasi?
Menulis cerpen. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis cerpen. Dari kita menyusun kerangkanya, menentukan tema pastinya. Kita akan menentukan tema. Kita akan membuat judul. Setelah judul baru kita akan membuat kerangkanya. Setelah kerangkanya dibuat baru kita kembangkan menjadi paragraf dalam sebuah cerpen. Oke, persiapkan diri, silahkan dipelajari di rumah. Sebelum berangkat sekolah silahkan malamnya belajar dulu. Ya. Oke, ya. Jadi udah tahu ya? Minggu depan mau belajar apa? Udah Bu Nida kasih tahu. Jadi persiapkan diri. Seperti yang Bu Nida sampaikan tadi ya. Seperti yang cerpen yang tadi kalian baca juga, pasti di dalam cerpen ada amanat. Bu Nida juga akan memberikan pesan atau untuk kalian belajar dengan giat. Ya. Capai buat mimpi kalian sebanyak mungkin. Bikin mimpi setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Dan gapailah mimpi itu. Wujudkan mimpi itu. Jangan cuman hanya sekedar mimpi aja. Tapi diwujudkan. Gimana caranya? Contohnya, semuanya kalian ingin menjadi apa? Jadi TNI, Brimob, apalagi? Polisi, Maritim, apa lagi? TNI AU berarti AL, Maritim AL. Bos batu bara. Gimana caranya untuk menjadi bos batu bara? Gimana caranya kita menjadi TNI? Kan pastinya kita harus berusaha. Gimana usaha kita untuk menuju ke situ? Pastinya kita harus menempuh pendidikan. Gimana biar pendidikannya berhasil? Harus belajar dan berdoa. Belajar, berdoa, dan meminta doa dan ridho orang tua. Itu paling penting. Jangan pernah melangkah tanpa ridho orang tua, tanpa restu orang tua. Tetap semangat, tetap disiplin, tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya masing-masing. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Haryanto memimpin doa. Yo. Ayo teman-teman. Yuk. Ayo, nunggu kenapa lama sekali? Tinggal berdoa kita. Atau mau ada yang disampaikan kalian? Terima kasih aja sama Bu Nida. Ayo. Atau ada yang mau disampaikan dulu, Haryanto? Enggak. Atau kalian ada yang mau sampaikan dulu apa? Belajarin dulu Ayo, kenapa ketawa loh? Disuruh berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa bagaimana. Oke, terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, karena ini musimnya sudah mulai panas dingin, hujan, badai, mendung dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap jaga kesehatan, kondisinya dijaga. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, dikumpulkan. Bunyi
Wih, live lo bu, ini ada tuh. Ayo, Ben. Udah nanti. Ayo, Ben.